Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Iza Reskianti. Saya akan menjelaskan sedikit tentang Pancasila dalam konteks sejarah perjuangan bangsa pada masa Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya berdiri pada abad ke-7 Masehi. Kerajaan ini terletak di Sungai Musi, Palembang, Sumatera Selatan. Kerajaan Sriwijaya berkembang pesat karena didukung oleh letak Sriwijaya yang strategis sehingga menjadi jalur distribusi ke berbagai daerah wilayah Nusantara. Yang kedua, runtuhnya kerajaan Funs di Indochina atau Vietnam. Yang ketiga, majunya aktivitas pelayaran dan perdagangan. Yang keempat, kerajaan Sriwijaya memiliki armada laut yang kuat. Pada abad ke-7, muncullah suatu kerajaan Sriwijaya, muncul di bawah kekuasaan Wangsa Silendra. Hal ini termuat dalam prasasti kedudukan bukit di kaki Bukit Siguntang dekat Palembang yang bertarik 605 Jaka dan 683 Masehi dalam bahasa Melayu kuno dan huruf Pallawa. Kerajaan ini adalah kerajaan maritim yang mengandalkan kekuatan lautnya seperti Selat Sunda, Selat Malaka. Kerajaan Sriwijaya merupakan suatu kerajaan besar yang cukup disenggani di kawasan Asia Selatan. Perdagangan dilakukan dengan mempersatukan pedagang, pengrajin, dan pegawai raja yang disebut Tuhaan Patakpur sebagai pengawas dan pengumpul semacam operasi sehingga rakyat mudah untuk memasarkan barangnya dagangannya. Pada saat itu, kerajaan dalam menjalankan sistem nilai negaranya tidak dapat dibuka dengan ketentuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Musrifah, NIM saya 22101002. Saya dari kelompok 2 akan menjelaskan materi tentang masa kerajaan Majapahit dengan 3 poin. Poin pertama yaitu berdiri di tahun 1932, pemerintahan Hayam Wuruk dan Mahapati Gajah, agama Hindu dan Buddha berdampingan. Kerajaan Majapahit didirikan oleh Raden Wijaya dan mencapai kejayaan pada era pemerintahan Hayam Wuruk dan Gajah Mada. Sepeninggal Hayam Wuruk dan Gajah Mada, kerajaan Majapahit mengalami kemunduran dan akhirnya runtuh akibat dari serangan Demak. Sebelum keruntuhannya, kerajaan Majapahit menjadi kerajaan yang toleran dengan keberagaman agamanya. Salah satu bukti bahwa adanya toleransi yang tinggi di Majapahit adalah Hayam Wuruk yang menganut Hindu, Siwasidharma, hidup berdampingan dengan ibunya, Sri Buana Tunggadewi yang menganut agama Buddha. Kehidupan yang harmonis sesama pemeluk agama dengan berpedoman pada ajaran Bhinneka Tunggal Ika. Pada zaman kerajaan Majapahit menjadikan Indonesia sebagai bangsa yang besar dan diakui di dunia. Yang kedua yaitu Empu Prapanca menulis kitab Negara Kartagama yang di dalamnya terdapat istilah Pancasila. Kitab Negara Kartagama merupakan salah satu peninggalan dari kerajaan Majapahit. Kitab Negara Kartagama ditulis oleh Empu Prapanca di masa pemerintahan Hayam Wuruk. Kitab ini menceritakan tentang tata pemerintahan Majapahit. Negara Kartagama artinya adalah negara dengan tradisi atau agama yang suci. Empu Prapanca menuliskan istilah Pancasila dalam kitab Negara Kartagama. Istilah ini pada bait ke-53, di mana pada bait ketiga berbunyi Yatnagekwani Pancasilia Karta Sings Karbiseka Kiama. Arti dari bait itu adalah raja menjalankan dengan setia kelima pantangan, yaitu mateni, maling, madon, madat, dan main.
Selongka Persatuan Nasional yang bunyi lengkapnya Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangarua. Kakawin Sutasoma merupakan karangan Empu Tantular yang dituliskan menggunakan bahasa Jawa kuno dengan aksara Bali. Diketahui Kakawin Sutasoma ini dikarang pada abad ke-14. Bila diterjemahkan tiap kata, Bhinneka memiliki arti beraneka ragam, dan tunggal berarti satu, dan ika berarti itu, sehingga mengacu berdasarkan arti secara harfiahnya, Bhinneka Tunggal Ika memiliki arti beraneka ragam itu satu. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Musyarrul Fakih. Saya dari kelas BAI 1. NIM saya 221010026. Baiklah, langsung saja saya akan membahas tentang zaman penjajahan Belanda dan zaman penjajahan Jepang. Pembahasan pertama, saya akan menjelaskan tentang zaman penjajahan Belanda. Poin pertama, Portugis masuk ke Indonesia untuk berdagang, yang dimana bangsa Portugis merupakan bangsa Eropa pertama yang datang di Indonesia pada tahun 1511. Awalnya hanya untuk berdagang dan disambut ramah oleh penduduk Indonesia. Namun, lama-kelamaan bangsa Portugis ingin menguasai Indonesia dengan monopoli rempah-rempah. Karena Indonesia merupakan negara yang kaya akan rempah-rempah dan menjadi incaran bangsa asing. Poin kedua, didirikannya perkumpulan dagang VOC. Didirikannya VOC pada tanggal 20 Maret tahun 1602. VOC adalah persekutuan dagang asal Belanda yang memiliki monopoli untuk aktivitas perdagangan. Tujuan didirikannya VOC selain memperkuat kedudukannya di wilayah Indonesia adalah untuk menghindari persaingan antar sesama para pedagang Belanda. Poin ketiga, Sultan Agung Mataram mengadakan perlawanan pada tahun 1613 sampai 1645 dan menyerang Batavia pada tahun 1628. Dan tahun 1929 Sultan Agung Mataram menewaskan Gubernur Jenderal J.P. Coen. Itu saja tadi pembahasan tentang zaman penjajahan Belanda. Selanjutnya tentang zaman penjajahan Jepang. Poin pertama, Jepang datang ke Indonesia. Jepang mendarat pertama kali di Indonesia pada tanggal 11 Januari tahun 1942, tepatnya di Tarakan, yang dulunya termasuk wilayah Kalimantan Timur. Salah satu alasan Jepang menjajah Indonesia adalah untuk mendapat cadangan logistik dan bahan industri perang seperti minyak bumi dan aluminium. Poin kedua, Jepang menjanjikan kemerdekaan untuk Indonesia, yang dimana Jepang melalui Perdana Menteri Kumaki Kaiso memberikan janji kemerdekaan pada Indonesia pada tanggal 9 September tahun 1944. Poin ketiga, dibentuknya BPUPKI. BPUPKI dibentuk Jepang bertepatan dengan hari ulang tahun Kaisar Hirohito. Adapun tujuan pembentukan BPUPKI adalah sebagai pemenuhan janji Jepang untuk memberikan kemerdekaan bagi Indonesia. Poin keempat, KDKRT Rajiman Widjoningrai sebagai ketua yang kemudian mengusulkan bahwa agenda Radeng Sidang BPUPKI adalah membahas tentang dasar negara. Baiklah, itu saja tadi pembahasan
tentang zaman penjajahan Belanda dan zaman penjajahan Jepang. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunati dengan NIM 2210114. Saya dari Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Prodi PAI. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sejarah PPKI. PPKI adalah sebuah panitia yang bertugas untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. PPKI dibentuk pada tanggal 7 Agustus 1945 oleh Soekarno dan diresmikan oleh Marskal Angkatan Darat Kekaisaran Jepang Jenderal Terauchi. Pada tanggal 9 Agustus 1945, Jenderal Terauchi memberikan kepada mereka 3 cal, yaitu bahwa Soekarno sebagai angkatan ketua PPKI, Mohatta sebagai wakil, dan Raciman sebagai anggota. Panitia persiapan mulai bekerja pada tanggal 19 Agustus 1945 dan cepat tidaknya pekerjaan panitia diserahkan sepenuhnya pada panitia. PPKI juga memiliki tugas untuk menegaskan rencana UUD sebagai dasar negara yang dibuat oleh BPUPKI. Adapun Undang-Undang Dasar ini sebagai landasan serta memperkuat dasar konstitusi negara. PPKI juga memiliki tujuan sama seperti BPUPKI, yaitu untuk mempersiapkan kemerdekaan bangsa Indonesia. Sekian dari saya, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila. Saya dari Fakultas Tarbiyah Ilmu dan Keguruan, jurusan PAI atau Pendidikan Agama Islam. Saya dari kelompok 2 Pancasila. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi saya, zaman kebangkitan nasional yang berkaitan dengan Pancasila dalam konteks sejarah perjuangan bangsa. Pada masa ini banyak berdiri gerakan-gerakan nasional untuk mewujudkan suatu bangsa yang memiliki kehormatan akan kemerdekaan dan kekuatannya sendiri. Pada awal abad ke-20 adalah awal dari kebangkitan Indonesia. Ketika rakyat Indonesia mulai menumbuhkan rasa kesadaran nasional sebagai orang Indonesia. Masa ini ditandai dengan 2 peristiwa penting, yaitu yang pertama, berdirinya Budi Utomo 20 Mei 1908 dan Ikrar Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Pada masa ini banyak berdiri gerakan-gerakan nasional untuk mewujudkan suatu bangsa yang memiliki kehormatan akan kemerdekaan dan kekuatannya sendiri. Di antaranya adalah Budi Utomo yang dipelopori oleh Dr. Wahidin Soekarno pada tanggal 28 Mei 1908. Kemudian Sarekat Dagang Islam atau disingkat SDI tahun 1909 serta Partai Nasional Indonesia atau PNI tahun 1927 yang didirikan oleh Soekarno, Cipto Mangunkusumo dan Sartono serta tokoh lainnya. Sejak saat itu, perjuangan nasional Indonesia mempunyai tujuan yang jelas, yaitu Indonesia merdeka. Perjuangan Indonesia diteruskan dengan adanya Gerakan Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 yang menyatakan satu bahasa, satu bangsa, serta satu tanah air, yaitu Indonesia Raya. Dan adapun faktor pendorong kebangkitan nasional terbagi menjadi 2, yaitu faktor eksternal dan internal. Faktor internal yaitu pertama, penderitaan yang berkepanjangan akibat penjajahan. Yang kedua, kenangan kejayaan masa lalu seperti pada masa kerajaan Sriwijaya dan Majapahit. Yang ketiga, munculnya kaum intelektual yang menjadi pemimpin pergerakan. Adapun faktor eksternalnya yang pertama, timbulnya paham-paham baru di Eropa dan Amerika Serikat seperti nasionalisme, liberalisme, dan sosialisme. Yang kedua, munculnya gerakan kebangkitan nasional di Asia seperti Turki, Kongres Nasional, dan India. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan.